Aku Padamu, Pak Guru. Sebuah novel karya Ansar Siri dibacakan oleh penulisnya sendiri. Prolog. Jendela. Cendana mengernyit. Setelah maju 20 langkah, sesuai perintah yang tertulis di secari kertas yang kembali dipandanginya, kini gadis berpiyama biru langit itu berada di depan jendela di sebuah ruangan lantai 2 rumahnya yang menghadap ke pos satpam. Seharusnya ia sudah tidur kalau saja tidak menemukan potongan kertas pertama di balik selimutnya yang bertuliskan perintah singkat yang memintanya keluar dari kamar dan berjalan ke arah kiri sejauh 15 langkah. Begitulah awalnya. Sebelum ia menemukan potongan kertas kedua, ketiga, hingga tiba di depan jendela ini. Sekarang apa? Lompat. Gadis bermata coklat bening itu menyelipkan rambutnya ke belakang telinga sambil tersenyum datar. Dalang di balik permainan ini kurang profesional, bisik Cendana dalam hati. Ia berbalik, bermaksud kembali ke kamar. Mengira permainan yang disangkanya akan berakhir dengan kejutan istimewa itu sebatas ini saja, membuat wajah tirusnya mendadak murung. Namun belum sempat menggenapkan langkahnya jadi 2, ia menemukan potongan kertas lagi di lantai. Seiring harapan yang kembali merumpun, ia memungutnya dengan penuh semangat. Sekali lagi ia menyelipkan rambutnya yang menjuntai ke belakang telinga sebelum mulai membaca pesan dalam kertas itu yang kelihatan lebih panjang dari sebelumnya. Maafkan aku yang kurang ahli mendalangi permainan semacam ini. Aku sering melihatnya di film dan kupikir akan menyenangkan. Nyatanya, menghitung jarak langkah di setiap ruangan di rumah ini dengan akurat tidak mudah. Jadi jangan heran jika kini kamu berdiri di tepi jendela dan sempat mengira aku akan menyuruhmu lompat. Oke, sebelum permainan ini semakin garing, bergegaslah ke taman belakang. Aku menunggumu. Tidak perlu menghitung berapa langkah, sebab aku pun tak sempat menghitungnya. Begitu tulisan di kertas itu, yang ditutup dengan gambar lingkaran menyerupai wajah yang sedang menjulurkan lidah. Cendana mengantonginya, lalu berlari-lari kecil menuju taman belakang. Cendana disambut dekorasi rangkaian balon warna biru dan perak setibanya di taman belakang. Ada semacam gapura yang dipagari bentangan pita biru bermotif bercak-bercak putih. Karpet berwarna biru gelap terbentang menuju sebuah meja kecil yang di atasnya terdapat kue tar berhiaskan lilin angka 17. Tidak salah lagi. Ini kejutan ulang tahun sesuai dugaannya. Namun, pelakunya masih belum menampakkan diri. Sambil berjalan menghampiri meja tadi, diam-diam Cendana berdoa agar kedua orang tuanya dibalik semua ini. Setibanya di sisi meja, Cendana lagi-lagi menemukan potongan kertas tepat di samping kue yang lilin angkanya semakin dalam terkikis. Duduklah yang manis. Begitu tulisannya. Cendana mengedarkan pandangan sebelum duduk sesuai perintah. Sambil menyamankan posisi, Cendana masih terus berdoa. Semoga kedua orang tuanya dibalik semua ini. Tidak cukup semenit setelah Cendana merapatkan pantatnya, dentingan senar gitar mulai terdengar dari arah belakang. Cendana tersenyum haru. Ia sangat mengenali intro lagu yang sedang dimainkan oleh seseorang yang dalam dugaannya tidak akan meleset. Cendana tidak menoleh, memilih menunggu hingga orang itu tiba di depannya. Maka sebelum melantunkan bait pertama, di bawah penerangan lampu taman, Caka muncul bersama gitar akustik yang belum lama ini dibelinya secara sembunyi-sembunyi. Mata Cendana berkaca-kaca ke
ketika Caka menyanyikan bait demi bait lagu ciptanya sendiri yang memang ia persiapkan untuk hari ini. Cendana berbisik lagi dalam hati. Terima kasih Tuhan, segini aja udah cukup. Meski lagi-lagi Cendana harus kecewa karena kedua orang tuanya mengabaikan hari ulang tahunnya, tapi diperlakukan seistimewa ini oleh sang adik cukup membuat gadis pencinta warna biru itu bahagia. Tadinya ia terlalu lancang berharap kejutan ini dari kedua orang tuanya. Nyatanya, hari spesialnya ini belum ada apa-apanya dibanding kesibukan mereka di luar sana. Happy birthday kakak tercantik, ucap Caka. Cendana bangkit dan memeluk cowok kelas 3 SMP bertubuh cekung itu. Makasih adik tercakep. Caka sayang kakak. Kakak juga sayang Caka. Cendana mengeratkan dekapannya, alih-alih membunuh kekecewaan setelah lagi-lagi tidak mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya di hari seistimewa ini. Bersambung ke part 1.